Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Sabtu buat teman-teman dimanapun kalian berada, dan khususnya juga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ini sudah memasuki hari ketiga. Ya, mudah-mudahan puasa kalian, kita semua lancar, kuat sampai, bukan hanya sampai maghrib ini, tapi juga sampai dengan nanti hari kemenangan. Nah, kalau ngomong-ngomong yang menang, ini kelihatannya kita juga lagi merasa menang. Kenapa? Karena ada kabar yang sangat positif soal penjaga gawang kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan Martin Paes. Walaupun ada yang sayang juga, yang lain itu Miliadoro, tapi di kesempatan kali ini gue akan bahas soal Martin Paes. Ini ada kabar positif dari Belanda, tapi nanti akan kita sisihkan di tengah-tengah konten video gue kali ini. Di hari Sabtu ini yang agak gloomy-gloomy, ya, tapi hati kita tentunya tidak gloomy ya, karena banyak berita bagus. Bukan hanya itu, tapi juga soal derby di Indonesia. Yang tadi pagi ada dua pertandingan sebenarnya, bukan hanya Fortuna Sittard dan Excelsior yang melibatkan Justin Hubner dan juga Milano Jonathans, tapi juga ada Jahit Ses yang menemani sahur tadi pagi dengan kemenangan 3-0 dari Hellas Verona. Dan ini membuat Sassuolo semakin dekat untuk bertahan di Serie A, dan tentunya akan mencatatkan kalau memang tidak ada aral melintang, semua sesuai dengan proyeksi, maka JSS akan mencatatkan namanya sebagai warga negara Indonesia pertama yang mempertahankan klub di Serie A. Bukan hanya menang, tapi juga dia berhasil mencatatkan clean sheet, dan ini menunjukkan bahwa ya nggak salah ya, ini dia nih, JSS ya menjadi true leader buat kita. Berkali-kali gue mengatakan pemain belakang main di Itali, Kawah Chandra di mukanya pemain belakang, dan asal muasal Grendel. Jadi ya good future lah, aman kalau untuk JSS, dan kemarin pun penampilannya sangat baik, sangat solid ya, itu terbukti dari kemenangan tanpa kebobolan. Nah, bukan hanya JSS yang menemani sahur tadi kita tadi pagi, tapi juga penampilan dari duo Fortuna Sittard dan Excelsior. Kalau dari skor memang yang menang Justin Hubner. Fortuna Sittard menang 2-1. Tapi tentunya penampilan dari individu-individu pemain diaspora ini yang akan kita bahas. Kita bahas mulai dari Justin Hubner dulu. Justin Hubner bermain di posisi kesayangannya. Kalau kalian nonton tadi pagi, itu komentatornya ngomong dalam bahasa Belanda yang gue tanya temen gue, artinya Justin Hubner kembali memainkan perannya atau posisi yang dia suka sebagai CB kiri dalam formasi 3 back. Dan kelihatan memang dia lebih nyaman, lebih elegan, lebih lepas ketika dia dimainkan sebagai CB kiri. Meskipun sebagai pemain versatile, terutama di lini belakang, Hubner juga kerap dimainkan sebagai LB atau left back, dan oke-oke juga. Malah kalau kita ingat di Piala Asia, itu dia dimainkan sebagai DM, pernah berduet dengan Ivar Jenner. Tapi semalam dia main sangat baik, ya mungkin karena itu adalah teritorinya, tupoksinya, atau apapun istilahnya yang menjadi posisi kesenangannya. Dan itu mengapa kalau kalian pun lihat dari skor pun atau performa, dia pemain ketiga atau keempat lah yang paling bagus di Fortuna Sittard. Tapi sayangnya tidak demikian dengan Milano Jonathans ya, walaupun sejak kehadiran dia, sejak dia dipinjamkan di Excelsior juga terangkat, tapi kemarin ya berarti harus kalah 2-1, dan dia pun mainnya nggak terlalu lama, masuk menit ke 75, jadi nggak terlalu banyak waktu buat dia untuk bermanuver atau berkreasi gitu. Jadi nggak ada masalah selama dia yang penting main terus. Sejak dia tiba di Excelsior sudah, kalau nggak salah 5, 6, 7 pertandingan dimainkan. Memang 2 pertandingan terakhir kalah, tapi dia selalu bermain setiap pertandingan walaupun hanya 1 starter, tapi dia sudah menyumbangkan 2 gol. Jadi 7 pertandingan 2 gol itu lebih banyak rekor minute play dan juga golnya dibanding ketika setengah musim dia di Utrecht, mother clubnya. Jadi good for both. Mudah-mudahan nanti di pertandingan berikutnya Milano Jonathans bisa menang, Justin Hubner juga bisa menang, dan tentunya kalian bisa lihat sendiri posisi di klasemen Fortuna Sittard semakin dekat ke zona Eropa, meskipun perjalanan masih panjang, masih ada beberapa pekan lagi sampai bulan Mei nanti. Nah, kita tinggalkan 3 pemain tersebut ya. Kita kali ini akan ke Martin Paes. Ini adalah berita yang paling ditunggu-tunggu, yang paling juga membuat heboh jagat persosmedan. Gue sampai diskusi dengan beberapa teman, ada yang DM gue juga, sampai akhirnya keluarlah judul ini. Malam ini atau subuh ini Martin Paes ya mudah-mudahan bisa menemani sahur kita semua, karena
kalau kalian nonton video gue terus, pasti ini relate, enak ya. Jadi bisa lihat sekuensinya. Kemarin gue bilang, aduh, kita nggak mau berdoa nih. Jaros, kiper Ajax yang dipinjam dari Liverpool, kenapa? Kan doanya jelek. Ya kan, kalau doanya dia cedera, semoga Paes main kan nggak bagus. Kita berdoanya, ya pokoknya semoga ada kesempatan lah main buat Paes. Nah ternyata doa yang Paes main dijawab. Tapi kita bukan mendoakan Jaros sampai cedera. Ya, tapi sayangnya yang terjadi adalah Jaros cedera sampai out of sampai dengan akhir musim, dan ini tentunya menarik untuk kita tunggu karena kalau gue sih yakin ya 99% pagi ini kita akan melihat debut Paes di Ajax ya, karena kalau kita lihat dia kan benar-benar sangat ngotot ya, didatangkan oleh Jordi Cruyff dan kawan-kawan di Ajax, dan sejak 2 Februari memang ada satu pertandingan dulu dia nggak masuk line up. Yang masuk line up itu penjaga gawang kedua, yaitu Jory Hergens. Mudah-mudahan gue bacanya benar nih. Biasanya teman gue Bro Fikar akan mengkoreksi kalau salah. Nah, tapi di pertandingan berikutnya, pertandingan sebelum ini, itu Martin Paes yang namanya masuk ya, jadi kiper kedua dengan nomor punggung 26. Ini artinya kan ada proyeksi serius bagi Martin Paes untuk bisa menjadi penjaga gawang utama. Tentu kita tetap menunggu pagi ini, mudah-mudahan tidak apa-apa karena Jaros ini, kiper yang cedera ini cedera saat latihan. Jadi mudah-mudahan hari ini kan biasanya ada official training ya sebelum pertandingan, atau mungkin kemarin ya. Kemarin. Jadi mudah-mudahan nggak ada apa-apa, mudah-mudahan lancar, dan mudah-mudahan juga nanti pagi kick off-nya jam 3 nih teman-teman. Ya, Ajax akan tampil tentunya menghadapi NEC Nijmegen, mantan klubnya Calvin Verdonk. Mudah-mudahan dia tampil sebagai starter, dan kalau feeling gue udah bener nih, kemungkinan besar dia akan punya kesempatan itu, dan mudah-mudahan dia juga akan main ini, maka kita akan menarik untuk melihat bagaimana kiprah dia dalam mengawal Ajax. Semua nggak sabar, semua tentunya akan senang sambil nyiapin sahur, sambil juga nonton. Mudah-mudahan penampilan Martin Paes ini bisa memberikan kemenangan, dan kalau bisa clean sheet, dan tentunya ini menjadi berita semacam oase di tengah lemesnya ya fans timnas kelihatannya dalam menunggu FIFA Series. Biasanya kan semangat nunggu ya, udah ngitung 100 hari, 50 hari, ini kayaknya agak lemes. Dan ini bukan pendapat gua aja, tapi setiap gua ketemu orang lagi main bola, lagi di mana, lagi makan, nyapa, ngobrol, rata-rata seperti itu, dan di grup-grup juga seperti itu. Tapi nggak apa-apa, berita ini mudah-mudahan menjadi pelepas dahaga buat kita yang kangen tim nasional main, yang nanti bulan Maret bulan depan itu akan menjalani FIFA Series. Dan kita nggak tahu ya, karena dua pesaing kiper kita ini siapa yang main. Apakah Emil Laudero yang sebelumnya sudah mencuri perhatian tapi agak turun penampilannya bersama Cremonese, sudah 11 pertandingan tanpa kemenangan, atau ya Martin Paes mencuri perhatian ya, misalnya dia main inti terus 4 pertandingan apalagi mencetak banyak clean sheet, ya mungkin John Hotman akan mikir 2 kali juga untuk memilih Martin Paes over Emil Laudero. Oke teman-teman semua, jadi nggak sabar kita menunggu nanti pagi. Mudah-mudahan gue live reaction ya, kalau ada semangat dan juga nggak ngantuk sembari nemenin sahur teman-teman semua. Yang pasti gue berharap kalian semua sehat ya, puasanya juga lancar, dan kita selalu mendukung timnas. Terima kasih teman-teman, adios, happy Saturday, happy weekend.